Salam Bapak Ibu semua, kembali lagi di channel ini. Channel yang selalu menyalurkan informasi penting, informasi terbaru, dan informasi lainnya seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan informasi yang lebih relevan dengan dunia pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan salah satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Calon ASN tahun 2025 harus tahu bahwa perbedaan dari CPNS, P3K, dan SPPI dari status kepegawaian hingga besaran dan nominal gaji yang diterima. Informasi ini dirilis salah satu media nasional 12 Maret 2025. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas mengenai informasi ini lebih lanjut dan lebih akurat, tidak lupa saya menyapa seluruh Bapak Ibu semua yang mencalonkan diri sebagai ASN, baik itu CPNS, P3K, dan SPPI di tahun 2025 ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada dan selalu semangat. Baik, berdasarkan pada informasi ini merupakan informasi yang sangat penting dan menarik dan perlu Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai ASN perlu ketahui dan pahami. Karena di informasi ini membahas terkait perbedaan dari ASN baik itu CPNS dan P3K dan SPPI di tahun 2025 berdasarkan status kepegawaian dan besaran nominal gaji yang akan diterima di tahun 2025 ini. Jadi untuk mengetahui perbedaan dari status kepegawaian baik itu CPNS, P3K, dan SPPI serta gaji yang diterima, maka dari itu Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang mencalonkan diri sebagai ASN, ikuti terus video ini sampai selesai atau tonton terus video ini sampai selesai karena di video ini kita akan mengulas informasi ini secara lengkap dan lebih rinci. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan informasi yang sangat menarik ini, maka dari itu dukung terus channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Like, comment, subscribe, dan bagikan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu semua dan para Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai ASN di seluruh Indonesia tidak ketertinggalan informasi terbaru yang akan selalu disalurkan di akun channel YouTube ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pada pembahasan mengenai informasi menarik ini. Informasi ini dilansir salah satu media nasional menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai ASN di tahun 2025 dalam menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN merupakan suatu impian banyak masyarakat. Selain mendapatkan gaji dan tunjangan jenjang karir bagian dari ASN juga akan terjamin kehidupannya di masa yang berkelanjutan. Namun calon ASN di tahun 2025 harus tahu sebelum mendaftar terkait perbedaan CPNS, P3K, dan SPPI dari status kepegawaian sampai nominal gaji yang diterima. Lanjut, meski CPNS, P3K, dan SPPI sama, bagian ASN namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti pada status kepegawaian saat lolos bagi seleksi. Tujuan program bahkan sampai gaji dan tunjangan juga memiliki perbedaan tersendiri. Dan supaya calon ASN tahun 2025 tak salah pilih untuk mendapatkan jenjang karir yang menjamin kehidupan Bapak Ibu yang sedang mencalonkan diri sebagai ASN di tahun 2025, ikuti terus video ini atau penjelasan pada informasi ini supaya Bapak Ibu yang mencalonkan diri sebagai ASN bisa mengetahui perbedaan dari ketiga poin ini, yaitu CPNS, P3K, dan SPPI. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yaitu poin pertama dulu yaitu CPNS.
Bagian yang pertama dari CPNS yaitu status kepegawaian. CPNS akan naik jabatan menjadi PNS jika sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagian yang kedua, penyelenggara, pemerintah seperti BKN dan beberapa instansi yang membuka peluang. Tujuan program dari CPNS ini akan menjadi pegawai tetap dan beberapa instansi pemerintah. Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan CPNS akan disesuaikan dengan golongan PNS dan tunjangan ASN sesuai yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berapakah besaran nominal setelah menjadi ASN atau CPNS dan sudah memenuhi kriteria sebagai PNS? Bagian yang keempat yaitu peluang ASN. Jika sudah lulus sebagai ASN atau sudah memenuhi persyaratan, maka CPNS langsung bisa menjadi PNS dan dapat menerima gaji di setiap bulannya sesuai dengan peraturan pemerintah dalam penerimaan gaji PNS dari golongan 1 hingga sampai dengan golongan 4 yang sudah ditentukan dalam kebijakan pemerintah. Baik, kita masuk pada pembahasan poin yang kedua yaitu P3K. Bagian yang pertama dari P3K ini status kepegawaian menjadi P3K. Menjadi pegawai pemerintah namun dengan perjanjian kerja atau kontrak yang sudah ditentukan tapi masih bisa diperpanjang. Bagian yang kedua yaitu penyelenggara, pemerintah BKN dan beberapa instansi. Tujuan dari program P3K ini berbeda dengan CPNS yang sudah menjadi pegawai tetap, namun P3K ini akan mengisi kebutuhan tenaga kerja pemerintah dengan sistem kontrak yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagian yang ketiga, gaji dan tunjangan P3K. Gaji dan tunjangan P3K ini berdasarkan dengan kontrak dan tunjangan tertentu yang sudah ditentukan dalam kebijakan pemerintah dalam menentukan gaji anggota P3K yang sudah lulus sebagai ASN atau P3K. Bagian yang keempat yaitu peluang ASN bagi P3K. Bekerja dengan sistem kontrak dan bisa diperpanjang, P3K ini masih bisa mengikuti seleksi PNS walaupun dirinya sudah menjadi anggota P3K. Baik, lanjut kita masuk pada poin yang ketiga yaitu SPPI. Dan ini merupakan yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu yang lagi mencalonkan diri sebagai ASN. Apakah itu SPPI? Dan perbedaan SPPI dari ASN lainnya seperti P3K dan CPNS. SPPI ini status kepegawaiannya, program kontrak dengan peluang menjadi ASN. Penyelenggara berbeda dengan CPNS dan P3K. SPPI ini dibentuk oleh Kementerian Pertahanan RI yang bertujuan program SPPI ini akan mencetak lulusan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan memiliki peluang menjadi ASN atau PNS. Dan gaji dan tunjangan dari SPPI ini memiliki kisaran sekitar dari mulai Rp 4 juta hingga berkisar 18 juta rupiah per bulan dan dengan tunjangan yang dimana berlaku selama program yang ditentukan pemerintah bagi Bapak Ibu yang telah lolos sebagai ASN atau anggota SPPI. Lanjut, peluang dari ASN SPPI ini, SPPI berpeluang akan diangkat menjadi ASN namun setelah menyelesaikan beberapa program yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam menjalani tugasnya sebagai anggota SPPI. Jadi berdasarkan pada informasi penting ini, saya rasa Bapak Ibu yang lagi mencalonkan diri sebagai ASN, baik itu P3K, CPNS, dan SPPI sudah mengetahui perbedaan ketiga kategori atau poin tersebut.
untuk tahun 2025 ini. Dan Bapak Ibu juga yang lagi mencalonkan diri sebagai ASN bisa memilih jenjang karir yang lebih Bapak Ibu butuhkan atau yang lebih Bapak Ibu dominan. Baik, sekian saja ulasan atau penjelasan pada informasi ini mengenai perbedaan antara ASN, baik itu CPNS, P3K, dan ASN untuk tahun 2025, serta status kepegawaian dan nominal dan besaran gaji yang diterima per bulan yang dicairkan oleh pemerintah setelah lolos sebagai ASN, baik itu P3K, CPNS, dan SPPI. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu yang lagi mencalonkan diri sebagai ASN, baik itu P3K, SPPI, dan CPNS untuk tahun 2025. Sekian saja dari penjelasan atau ulasan informasi ini. Terima kasih.